Shalom semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tujuan khusus pembelajaran yang terdiri dari Nur Ramhayanti Sophia dengan NIM 521143003. Yang kedua ada Helena Kristina Simanjuntak dengan NIM 52124430006 dan saya sendiri Hana Anggreni dengan NIM 52131430036. Selanjutnya pembahasan materi yang akan disampaikan oleh kawan kami yaitu Nur Ramahyanti Sophia. Layar dan waktu saya persilahkan. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu istilah tujuan standar dan kompetensi, yang kedua yaitu pentingnya rumusan tujuan, yang ketiga perbedaan tujuan umum dan khusus, lalu rumusan tujuan pembelajaran, menuliskan tujuan khusus pembelajaran, lalu ada domain hasil belajar, lalu klasifikasi dan taksonomi tujuan, dan elemen rumusan tujuan serta kata kerja yang menyatakan tindakan dan kapabilitas. Selanjutnya ini yaitu membahas tentang istilah tujuan standar dan kompetensi. Di mana istilah standar ini terbagi dua. Yang pertama yaitu istilah standar isi. Istilah standar isi ini merupakan berisi tentang kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Yang kedua ini standar kurikulum. Standar kurikulum ini merupakan suatu pernyataan untuk mengarahkan penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Lalu ada istilah tujuan. Tujuan ini mengarah pada hasil belajar siswa sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran serta menentukan daya pemahaman siswa. Di mana istilah tujuan ini yaitu ada purpose, aims, guiding, outcomes, dan goals. Ini sama-sama memiliki arti yang artinya tujuan. Di mana istilah tujuan ini merujuk kepada kompetensi. Yang pertama itu kompetensi. Kompetensi ini terbagi atas 3 yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua performance. Performance ini merupakan suatu kinerja siswa atau kemampuan siswa dalam belajar, yaitu melalui suatu penugasan atau tugas. Lalu outcome. Outcome ini merupakan suatu hasil siswa dalam lulusan siswa, di mana lulusan siswa tersebut memiliki beberapa kompetensi, baik pemahaman, sikap, dan keterampilan. Lalu berikutnya pentingnya rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini sebelum kita membuat atau mengembangkan desain pembelajaran, maka kita harus membuat rumusan tujuan terlebih dahulu, di mana rumusan tujuan pembelajaran ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang program pembelajaran. Pentingnya rumusan tujuan pembelajaran ini yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan belajar secara lebih mandiri, dan memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, lalu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir yaitu memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Di mana ada 2 sifat tujuan yang dirumuskan, yaitu yang pertama eksplisit. Eksplisit ini merupakan suatu tujuan yang dirumuskan secara tegas, jelas diungkapkan, dan dapat diukur. Yang kedua yaitu implisit. Implisit ini suatu rumusan tujuan yang secara lengkap dan mutlak harus diikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya yaitu ada perbedaan tujuan umum dan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini adalah tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswa yang belajar masih merupakan perubahan internal yang belum dapat dilihat dan diukur. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Sedangkan tujuan khusus ini adalah tujuan pengajaran di mana perubahan
perilaku dapat dilihat dan diukur. Jadi tujuan umum ini sebenarnya kurang bermanfaat bagi guru dan tidak membantu dalam menentukan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan hasil pembelajaran yang maksimal. Maka dari itu, tujuan khusus ini lebih cocok karena lebih efektif membantu memfokuskan apa yang perlu dikuasai oleh siswa tersebut setelah berakhirnya pembelajaran. Jadi tujuan khusus ini mengarah pada kegiatan pada pencapaian hasil belajar siswa. Jadi tujuan khusus ini dilakukan sebelum mengembangkan pembelajaran dan tujuan khusus ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan memfokuskan hasil pembelajaran dan mengenali pencapaian hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini mencangkup tentang kondisi bagaimana perilaku yang ditunjukkan, tujuan dan unjuk kerja akhir, dan ungkapan atau kriteria unjuk kerja. Di mana di dalam rumusan tujuan pembelajaran ini terdapat audiens. Audiens ini yaitu seperti peserta didik secara aktif mengikuti pembelajaran. Lalu ada behavior. Behavior ini merupakan suatu perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Lalu ada condition. Condition ini merupakan suatu keadaan yang dipenuhi agar tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya seperti adanya diskusi, tanya jawab, dan mengamati. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Romayanti Sofia, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Helena. Layar dan waktu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menulis tujuan khusus pembelajaran. Menulis tujuan khusus pembelajaran. Secara historis, proses merumuskan tujuan ini telah banyak dilaksanakan dalam berbagai latar. Dalam dunia pendidikan khususnya, rumusan ini telah banyak diilhami dan dilandasi oleh adanya belajar terprogram, desain pembelajaran militer, ujian dan pengukuran hasil belajar di sekolah, dan tekanan-tekanan perubahan dalam filsafat manajemen. Slide selanjutnya. Setidak-tidaknya ada dua pakar yang sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan, khususnya dalam masalah pembelajaran adalah Majer dan Bloom. Keduanya telah mengilhami dan mewarnai adanya perumusan tujuan pendidikan dan belajar. Majer misalnya telah memberi sumbangan dalam merumuskan tujuan khusus dan Bloom telah dikenal dengan taksonominya, yaitu dikenal dengan taksonomi Bloom. Majer mengenalkan bagaimana merumuskan tujuan yang kita kenal dengan nama three component objective. Ketiga komponen dalam rumusan tujuan yang merupakan ungkapan verbal tentang hasil belajar ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, suatu deskripsi tentang tujuan atau untuk kerja akhir. Yang kedua, suatu deskripsi tentang kondisi bagaimana perilaku ditunjukkan. Dan yang ketiga, suatu deskripsi tentang ungkapan atau kriteria untuk kerja. Berikutnya yaitu domain hasil belajar. Domain hasil belajar adalah menurut Gagne adalah salah satu seorang pakar teori belajar yang telah mengembangkan suatu skema atau taksonomi yang dapat dipakai untuk mengklasifikasi berbagai tujuan khusus menjadi 4 atau domain hasil belajar. Domain hasil belajar ini meliputi pengetahuan, keterampilan intelektual, keterampilan motorik, dan sikap. Strategi pembelajaran yang kita gunakan di kelas untuk
mendukung pencapaian tujuan khusus tersebut biasanya sangat tergantung pada tipe belajar yang dipresentasikan oleh tujuan khusus pembelajaran. Oleh sebab itu, kemampuan yang membedakan domain-domain tersebut akan sangat penting apabila kita merancang aktivitas pembelajaran guna membantu siswa untuk mencapai tujuan khusus tersebut. Domain hasil belajar ini meliputi 5 kategori, yaitu informasi verbal, karakter intelektual, strategi kognitif, keterampilan kognitif, dan sikap. Yang pertama, informasi verbal. Informasi verbal merupakan jenis pengetahuan yang ingin kita tunjukkan. Kemampuan ini berupa pengetahuan tentang knowing that atau declarative knowledge. Kita telah mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan verbal atau informasi verbal. Para siswa diajarkan berbagai pengetahuan verbal ini dan tersimpan dalam ingatannya. Dan ketika hendak digunakan, maka tinggal mengungkapkan saja. Pengetahuan atau informasi verbal ini, misalnya tentang nama gunung, nama bulan, atau nama huruf, bilangan, simbol kimia, dan sebagainya. Belajar informasi verbal ini juga sangat penting untuk mentransfer belajar dari suatu situasi ke situasi lainnya. Mempelajari pengetahuan misalnya pengetahuan peta dalam pelajaran pengetahuan sosial atau geografi dapat ditransfer ke dalam belajar peta konsep. Yang kedua ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah berbagai proses yang dipakai oleh siswa untuk melakukan tindakan berpikir sehingga suatu yang dipelajari dapat digunakan. Selain itu, keterampilan intelektual dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk memahami suatu kategori keterampilan intelektual. Memahami sesuatu. Kategori keterampilan menurut Gagne dan kawan-kawan 1993 mencakup membedakan konsep, pengetahuan, kaidah, dan pemecahan masalah. Yang pertama, keterampilan intelektual yang pertama dan paling rendah adalah belajar membedakan atau lebih kita kenal dengan pengetahuan diskriminasi. Diskriminasi adalah kemampuan atau kapabilitas untuk membuat perbedaan respons terhadap stimulus atau rangsangan yang berbeda, berkaitan dengan satu atau lebih dimensi fisiknya. Tipe keterampilan intelektual kedua adalah belajar konsep. Dalam istilah yang sederhana, sebuah konsep adalah sebuah nama atau label yang mendeskripsikan kelompok hal atau gagasan yang berkaitan. Tingkat keterampilan intelektual yang ketiga adalah penggunaan kaidah. Kaidah adalah gabungan atau kombinasi konsep-konsep. Misalnya, ukuran luas adalah panjang kali lebar. Tingkat tertinggi keterampilan intelektual adalah pemecahan masalah. Apabila siswa terlibat dalam proses pemecahan masalah, mereka menerapkan kaidah-kaidah untuk membantu pemecahan masalah tertentu yang mereka hadapi. Yang ketiga ada strategi kognitif. Strategi kognitif adalah tipe pengetahuan yang termasuk salah satu jenis keterampilan khusus dan sangat penting. Strategi kognitif adalah kecakapan atau kapabilitas yang mengatur belajar secara individual, misalnya mengingat sesuatu dan memikirkan tindakan. Siswa misalnya mengendalikan atau mengontrol dirinya sendiri tindakannya pada saat mereka sedang belajar membaca dengan maksud untuk belajar. Strategi kognitif ini biasanya berkaitan dengan Brunner. Rothkopf menyebutkan sebagai mathemagenic behavior dan Skinner menyebutkan sleep management behavior. Hasil belajar atau kapabilitas belajar tipe strategi kognitif ini mengembangkan berlangsung lama dan memakan waktu.
Ketika seseorang individu terlibat dalam berbagai aktivitas pendidikan, belajar dan berpikir. Strategi kognitif ini perlu diseleksi oleh siswa apabila cara yang dipilih untuk pemecahan sebuah masalah yang tergolong baru. Yang keempat, keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini terkait dengan aktivitas fisik atau gerakan tubuh. Keterampilan motorik dapat dipelajari dalam konteks aktivitas individual atau kelompok. Keterampilan motorik atau gerak motorik merupakan suatu aktivitas yang menuntut gerak. Misalnya ketika siswa mampu menuliskan sesuatu, membuat peta konsep, menggambar, dan sebagainya. Keterampilan motorik dalam olahraga misalnya melempar lembing, menendang bola, memukul bola tenis, dan sebagainya. Dalam bidang seni misalnya gerak tubuh, memetik gitar, memainkan piano, dan sebagainya. Keterampilan motorik bukan berarti terpisah dari kemampuan verbal dan strategi kognitif. Keterampilan motorik ini mengikuti apa yang dibaca atau diketahui dan bagaimana melakukannya. Dan yang terakhir adalah sikap, perasaan, dan keyakinan yang merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dan dirujuk sebagai sikap di sekolah. Misalnya, siswa cenderung mempelajari mata pelajaran IPA, matematika, bahasa, dan sebagainya. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk sikap siswa sehingga mereka mampu membuat berbagai pilihan secara bertanggung jawab dalam hidup mereka. Secara singkat, tipe-tipe atau domain belajar jika menunjukkan perilaku konsisten terhadap sikap tertentu. Contoh tujuan meminta untuk membuat daur ulang sampah. Klasifikasi dan taksonomi tujuan. Tujuan pembelajaran ini berasal dari bahasa identifikasi tipe-tipe hasil belajar yang dipresentasikan melalui tujuan pembelajaran tersebut. Melalui identifikasi terhadap tipe-tipe belajar ini, maka akan membantu guru dalam menentukan bagaimana memilah-milah tujuan umum belajar ke dalam bagian yang lebih kecil. Secara umum, klasifikasi yang diikuti dalam merumuskan tujuan sebagaimana digagas oleh Bloom dan kawan-kawan mendeskripsikan berbagai tipe belajar dalam satu klasifikasi atau yang lebih populer dengan sebutan taksonomi tujuan dalam ranah kognitif dan afektif. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan ranah atau kawasan efektif ini mencakup penerimaan, respons, penilaian, konseptualisasi, serta pengorganisasian dan karakterisasi. Tujuan yang bersifat kognitif ini berkenaan dengan informasi dan pengetahuan. Karena merealisasikan tujuan kognitif ini merupakan aktivitas dasar bagi sebagian besar program pendidikan. Tujuan yang bersifat psikomotor berkaitan dengan pencapaian keterampilan motorik atau gerakan. Afektif menekankan sikap, nilai-nilai, perasaan, dan emosi. Tujuan yang bersifat manipulasi benda-benda atau objek atau kegiatan yang memerlukan koordinasi otot atau syaraf dan anggota badan. Klasifikasi ringkasan tujuan umum tersebut di atas akan memungkinkan guru untuk melakukan berikut ini. Yang pertama, memilih tujuan khusus dan pertanyaan yang diujikan. Yang kedua, menghubungkan dan saling mengaitkan tujuan khusus dan pertanyaan tesnya dengan tujuan-tujuan khusus yang lebih baik dalam ranah kognitif maupun afektif. Yang ketiga, menjamin adanya keseimbangan dan perbobotan yang diberikan dalam rumusan tujuan dan pertanyaan alat evaluasinya. Dan yang keempat, menentukan bahwa tujuan urutan
tingkat lebih tinggi dapat diwujudkan, karena hanya pada tingkat inilah nilai tujuan pendidikan yang dicapai tidak lagi dipersoalkan. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helena, dan selanjutnya saya tentang elemen rumusan tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Elemen rumusan tujuan ialah rumusan tujuan pembelajaran dibuat secara terukur. Artinya, tidak boleh ada suatu keraguan atau kerancuan tentang apa yang dimaksud dan terkandung dalam tujuan tersebut. Terukur artinya tujuan apa yang ingin dicapai dapat dilakukan sesuai dengan sasaran dan dapat diukur. Selanjutnya. Di antara pelopor ilmu desain atau merancang pembelajaran, ada dua pendekatan yang sangat kita kenal akan dikemukakan pada bagian ini. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan oleh Mager pada tahun 1962 dan Gagné-Brix pada tahun 1974. Saya akan menjelaskan model Mager. Menurut Mager, tujuan khusus atau objektif secara sederhana adalah sebuah deskripsi tentang suatu pola perilaku atau performasi yang kita inginkan, agar siswa dapat mampu melakukan atau menunjukkan. Selanjutnya, Mager menyarankan digunakannya 3 komponen dalam merumuskan tujuan, yaitu meliputi slide selanjutnya. Maaf sebelumnya teman-teman, tadi ada kendala. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang rumusan tujuan. Rumusan tujuan khusus pembelajaran yang jelas memiliki 3 komponen, yaitu menyangkut berikut ini, yaitu pertama, deskripsikan tentang perilaku atau kinerja akhir yang diinginkan. Yang kedua, deskripsikan tentang kondisi yang ditunjukkan atau melalui perilaku. Yang ketiga, deskripsikan tentang kriteria atau standar kinerja yang diinginkan. Ketiga unsur ini di atas sangat penting artinya dan perlu ada dalam setiap rumusan tujuan yang dirumuskan. Agar komunikasi benar-benar terjadi, maka kita perlu merumuskan tujuan menurut pengalaman belajar yang kita harapkan. Untuk mencapai maksud di atas, tujuan perlu dirumuskan dalam wujud tindakan atau action. Untuk merealisasikan tindakan atau perbuatan, maka dalam merumuskan tujuan perlu dipilih istilah-istilah yang mengacu pada kata kerja dan yang mencerminkan tindakan atau perbuatan. Baik, slide selanjutnya. Yang kedua ada model Gagné-Brix. Gagné-Brix pada tahun 1974 mengajukan sebuah alternatif di samping model yang dikemukakan oleh Mager untuk merumuskan tujuan khusus performansi sebagai dikemukakan di depan. Mager mengumumkan 3 komponen penting untuk merumuskan tujuan khusus, sedangkan Gagné-Brix menemukan 5 komponen yang kaitannya dengan merumuskan tujuan khusus, yang pertama ada tindakan. Tindakan apa yang akan dikerjakan oleh siswa dapat diamati oleh orang lain atau guru, misalnya menulis, berlari, memberi nama, dan sebagainya. Yang kedua ada objek. Apa yang dihasilkan oleh siswa merupakan hasil tindakan yang dilakukan, misalnya sebuah kalimat, sebuah angka, sebuah gambar, dan sebagainya. Yang ketiga ada situasi. Dalam situasi yang bagaimana seorang siswa dapat menunjukkan performansi, misalnya diberikan kolom terdiri atas 4 digit angka, diberikan sebuah pesan dengan audio tape recorder, ditunjukkan sebuah peta, dan seterusnya. Yang keempat ada alat dan batasan lain, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan atau dikerjakan. Hal ini tidak hanya menyangkut alat, misalnya pensil, kertas, alat pukul, dan sebagainya, tetapi juga sejumlah keterbatasan untuk melakukan performansi tersebut, misalnya tanpa menggunakan daftar logaritma dalam waktu 15 menit, dan sebagainya. Yang kelima ada kapabilitas, yaitu apa yang telah dipelajari sehingga tindakan tersebut memberikan bukti. Ada sedikit perbedaan dalam merumuskan tujuan khusus antara model Mager dan Gagné-Brix, yaitu Gagné-Brix membedakan antara kata kerja yang mengidentifikasikan tindakan yang dilakukan siswa yang dapat diamati dan kata kerja yang mengidentifikasi kapabilitas yang dipelajari dan yang mungkin disimpulkan berdasarkan atau dari tindakan. Perbedaan yang lain yaitu Gagné-Brix memasukkan komponen yang disebut object of the performance, sedangkan Mager tidak memasukkannya. Perbedaan berikut berkaitan dengan kriteria untuk kerja atau performansi. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan dan kapabilitas. Sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa persyaratan yang paling pokok dari tujuan khusus adalah dapat memberikan makna secara tepat
tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh perancang pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Mager dan kawan-kawan menolak menggunakan kata-kata seperti mengetahui, memahami, menghargai, dan sebagainya untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran. Sebagai gantinya digunakan istilah atau kata kerja yang lebih operasional, misalnya menuliskan, menyajikan, menggambarkan, memasangkan, memberi nama, menyebutkan, memilih, dan sebagainya. Baik, slide selanjutnya. Rumusan di atas masih kurang jelas dan masih bisa memunculkan interpretasi kembali. Oleh sebab itu, Gaknebris mengungkapkan rumusan tujuan tersebut dalam ungkapan yang lebih operasional. Yang pertama itu ada tujuan khusus yang diberikan sebuah surat yang ditulis oleh tangan. Unsur tujuan khususnya adalah situasi. Yang kedua ada siswa menuliskan. Unsur tujuan khususnya yaitu kapabilitas yang dipelajari atau keterampilan motorik. Selanjutnya ada tujuan khusus sebuah kopi surat. Unsur tujuan khususnya itu adalah objek. Selanjutnya ada tujuan khusus dengan mengetik. Unsur tujuan khususnya ialah tindakan, perbuatan, atau aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada tujuan khusus menggunakan mesin ketik elektronik yang memakai satu karbon untuk sebuah surat yang terdiri atas satu halaman yang ditentukan. Unsur tujuan khususnya ialah alat dan keterbatasan dengan apa siswa melakukan dan jumlahnya. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama ada objek performansi. Perbedaan antara Mager dan Gaknebris terletak pada komponen yang disebut objek performansi. Gibler, Barker, dan Miles pada tahun 1981 menggunakan istilah hasil untuk menunjukkan bagian dari sebuah tujuan dengan mengidentifikasikannya sebagai produk atau apa yang ingin dikerjakan oleh siswa. Pengungkapan tujuan yang bersifat kognitif relatif mudah dinyatakan karena tujuan tersebut menggambarkan perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh siswa. Namun demikian, pengungkapan tujuan yang bukan kognitif yaitu yang berkaitan dengan dimensi perasaan, motivasi, emosi, sikap, dan moral, atau dalam istilah yang lebih luas kita identifikasikan dengan indikator yang mampu ditanggapi dan dirasakan oleh siswa. Baik, slide selanjutnya. Cara menuliskan atau merumuskan tujuan khusus, yaitu ada dua cara yang dipandang sangat berpengaruh dan berguna bagi guru. Kedua macam cara tersebut adalah cara dikembangkan oleh Mager yang menaruh perhatian pada bidang kognitif dan afektif, dan cara kedua adalah yang dikembangkan oleh Miller yang menaruh perhatian dalam bidang keterampilan motorik. Misalnya rumusan tujuan yang dikembangkan oleh Gaknebris. Berikut ini disajikan beberapa contoh rumusan tujuan khusus pembelajaran, yaitu pertama itu adalah tujuan khusus ranah kognitif. Yang pertama, pada akhir program, siswa akan mampu menyebutkan sedikitnya dua komponen dalam rumusan tujuan khusus. Yang kedua, pada akhir program latihan, siswa akan mampu menjelaskan perbedaan antara rumusan tujuan khusus dan umum menurut kalimatnya sendiri. Yang B ada itu ialah tujuan khusus ranah afektif. Yang pertama, pada akhir program, siswa meningkatkan pengetahuannya tentang desain pembelajaran melalui aktivitasnya sendiri. Yang kedua, pada akhir program, siswa akan mampu menunjukkan pentingnya desain pembelajaran dalam praktik pengajaran di kelas. Lalu selanjutnya ada C, tujuan khusus ranah psikomotor. Yang pertama, diberikan sebuah radiator mobil dan peralatan pemperbaikan. Peserta latihan akan mampu memperbaiki kembali dengan cara mengganti bagian-bagian yang rusak. Kedua, ditunjukkan langkah-langkah mengoperasikan program pengolahan kata dengan MS Word. Peserta latihan akan mampu menggunakan program untuk menulis sebuah karangan. Baik, slide selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada audiens. Apa ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan letakkan pertanyaan di kolom komentar ya, kolom chat. Mengapa seorang guru harus merumuskan tujuan instruksional khusus? Nusifera Tri Izin Afrila. moderator ingin menjawab pertanyaan dari Nusifera. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nusi, yaitu mengapa seorang guru harus merumuskan tujuan instruksional khusus. Alasannya yaitu karena tujuan khusus ini lebih efektif dalam membantu memfokuskan apa yang perlu dikuasai oleh siswa setelah berakhirnya pembelajaran. Dan selain itu juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi apa yang ingin diajarkan. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana dengan Nusifera Tri Afrila? Apakah sudah dapat menerima Kasih jawaban? atas jawabannya, saya menerima jawabannya. Baik,
terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, jika teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, kami akan mengakhiri pemaparan materi kami. Kami akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu penyusunan tujuan pembelajaran sangat penting, artinya dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Hal ini nanti akan menjadi acuan dalam menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam kegiatan belajar mengajar, pasti ada tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa. Tujuan adanya yaitu agar siswa bisa memiliki pengetahuan baru, mendapatkan perilaku yang baik, dan ada hal yang dikuasai siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Perilaku tersebut harus terukur agar guru bisa mengetahui apakah siswa menguasai materi pembelajaran atau tidak. Perilaku hasil belajar siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini yang disebut tujuan pembelajaran. Jadi sudah kewajiban bagi seorang guru atau pendidik untuk merumuskan tujuan khusus sebelum memulai aktivitas pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan akan menjadi acuan pendidik dalam mengarahkan murid-muridnya agar mencapai hal yang diharapkan. Jika guru atau pendidik tidak merumuskan tujuan khusus tersebut dalam rancangan pembelajaran yang dikembangkan, maka akan sulit bagi guru untuk menentukan komponen-komponen lain yang guru butuhkan dalam sebuah proses pembelajaran, serta akan sulit bagi guru menilai capaian siswa dan sulit baginya menjabarkan tujuan umum dan rancangan pembelajaran. Baik, terima kasih. Sekian dari kami akhiri presentasi kami ucapkan terima kasih kembali.